Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Pak Tarmizi, terima kasih sudah hadir lagi di SC Channel. Sama-sama Kang Epul, terima kasih kembali diundang. Sahabat SC Channel semua, tentu sudah tidak asing lagi Pak Tarmizi Yusuf, pegiat dakwah, pegiat sosial yang sering memberikan pendidikan politik bagi sahabat-sahabat semua di SC Channel. Ini diperlukan sekali karena dinamika perpolitikan hari ini banyak yang membingungkan gitu, Iya. Pak. Ini sebenarnya gimana sih gitu? Ini banyak pertanyaan ketika apalagi dengan para petinggi partai politik baru kemarin ke PKS tiba-tiba ada di Gerindra gitu. PKB konteksnya ini. Iya. Apalagi yang ada di bawah-bawahnya, suara-suara juga banyak yang membingungkan. Padahal di saat yang sama ini geliat di bawah sudah mulai ramai, sudah mulai meriah gitu. Betul. Partisipasi aktif rakyat untuk ikut mendukung, menyukseskan para calonnya itu muncul di mana-mana. Di Ganjar ada, konon katanya di Puan juga ada, Sandiaga Uno ada, Prabowo ada, dan Erik ada, dan tentu Anies Baswedan yang paling fenomenal. Lebih dari 100 saya kira sekarang ya menjamur di mana-mana. Tentu ini hal baik dalam konteks demokrasi di mana ada kebebasan berpendapat, berekspresi, berkelompok, menyuarakan isi hati. Tapi ketika kita melihat belum apa-apa, ini masih panjang ini kan 2 tahun lagi nih. Betul. Kegaduhan di bawah ini ramai sekali. Iya. Kira-kira untuk melihat fenomena itu Pak Tarmizi bagaimana menyikapinya? Iya, satu sisi kita melihat bergembira ya. Ya. Artinya menyambut pesta demokrasi 2024 sudah sangat terasa hiruk pikuknya ya hari ini. Kita lihat masing-masing relawan ya, mau itu dari pendukungnya Ganjar, pendukungnya Erick Thohir atau Mbak Puan Maharani, dan terakhir itu adalah boleh dikatakan salah satu calon yang sangat fenomenal ya. Relawan-relawan Anies Rashid Baswedan itu tumbuh bagai jamur gitu ya. Kita lihat di mana-mana itu luar biasa sambutan dari relawan yang muncul, yang mendukung Anies, yang mereka bekerja secara sukarela ya untuk mendukung calon presiden. Dan tapi sebentar, maaf dipotong. Ini ketika mendengar kata sukarela saya jadi ini kan, tapi kelihatannya kayak ada juga yang nggak sukarela. Ada yang profesional maksudnya gitu. Iya, jadi ya kayak Ganjaris gitulah contohnya, kita sebut aja lah. ya, jadi memang macam-macam relawan tuh. Ada yang relawan itu berkedok profesional, ternyata ada uang di belakangnya gitu ya. Itu betul-betul ada relawan murni. Ada juga yang relawan yang pura-pura jadi pejuang, tapi jadi pejuang ternyata di dalamnya ngambil uang juga kan gitu, ngambil keuntungan juga. Pura-pura rela gitu ya. Pura-pura rela gitu, berdasarkan kesukaan dan kerelaan. Jadi ada udang di balik bakwan. Tapi ada yang memang murni untuk berjuang untuk Anies Rashid Baswedan ya, untuk Ganjar Pranowo gitu ya. Tapi kalau saya melihat yang murni berjuang itu terus terang aja sampai hari ini ya, saya melihat itu adalah di relawan Anies Rashid Baswedan. Jadi mereka berjuang, tumbuh sendiri, dana sendiri. Nah, cuma fenomena yang kita lihat hari ini itu kadang-kadang di bawah gitu ya, yang mungkin gitu karena saking ingin menunjukkan giroh atau semangat dukungannya terhadap Anies. Kadang-kadang relawannya itu L4. Apa tuh? Lo lagi gitu kata orang Sunda, etak kene. Jadi dia di semua relawan itu ada. Boleh dia aktif di semua relawan, tapi kalau jadi pengurus organisasi relawan cukup satu saja organisasi relawannya, tidak usah banyak-banyak. Karena kerjanya relawan itu adalah kerja elektoral. Nah, gimana maksudnya itu kerja elektoral itu? Nah, jadi relawan ini masing-masing itu adalah bagaimana dia mensosialisasikan, mencari pendukung yang belum mendukung. Jangan mencari dukungan dari orang yang sudah mendukung. Kita contoh misalnya, ada relawan komandan. Lantas saya mendekati relawan komandan. Saya sebagai dari Jabar Manis. Lo ngapain saya mendekati relawan komandan, kan dia sudah mendukung Anies. Ya kan? Lebih baik saya mencari orang
mensosialisasikan prestasi Anies, menjelaskan tentang siapa Anies gitu ya, siapa Pak Anies gitu ya. Terus juga kita mengajak orang-orang yang belum mendukung Pak Anies sehingga dia menjadi mendukung Pak Anies, bukan mencari, mendukung, mengambil dari relawan lain. Nah, ini kan tidak sehat. Itu artinya matematik relawan. Saya berulang kali menyampaikan bahwa 1 tambah 1 seharusnya 2 atau kelipatan seterusnya, 4, 8, bahkan sampai 100. Bukan 1 tambah 1 sama dengan 1. Kalau matematika relawannya 1 tambah 1 sama dengan 1, itu ya itu tadi. Dia itu adalah mengembangkan simpul relawannya, mengambil dari relawan yang lain. Saya ambil contoh lah sederhana. Ketika November 2021, Jabar Manis belum deklarasi. Saat itu deklarasi Anies ya. Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Dan itu adalah pertama kali saya bertemu dengan Bang Laude Basir. Dan saya WA beliau untuk hadir. Ternyata di acara deklarasi itu, ya itu ternyata teman-teman saya juga. Bahkan ada orang yang saya bidik untuk jadi pengurus Jabar Manis. Lah, saya bilang ini tidak menguntungkan. Lalu udah biarkan saja di Anies. Saya cari orang lain yang belum diaktif di simpul relawan lain untuk bersama-sama di Garut Manis. Nah, saya bentuklah Garut Manis berbeda dengan orang-orang dengan Anies. Jadi jangan mengambil orang yang sudah di relawan Anies dijadikan pengurus Jabar Manis, atau pengurus Jabar Manis dijadikan pengurus komandan. Ini kan tidak sehat dan tidak menguntungkan secara elektoral gitu, Kang Epul. Nah, Pak Tarmizi, kira-kira fenomena ini hanya ada di pendukungnya Anies Baswedan karena menjamurnya sangat banyak, atau mungkin di kandidat lain pun ada? Saya kira mungkin di kandidat lain juga akan ada, dan itu pasti ada di mana-mana gitu, karena memang kadang-kadang ada relawan itu yang murni ingin menunjukkan nih saya ini punya apa namanya punya masalah gitu loh. Padahal masalahnya itu ngambil dari relawan simpel relawan lain kan gitu. Ini kan tidak fair gitu. Lebih baik kita berjibaku, berjuang sendiri, mengajak orang yang belum paham tentang Pak Anies, mengajak orang belum mendukung Pak Anies menjadi pendukung Pak Anies. Nah, itu baru namanya kerja elektoral. Termasuk yang lain ya. Termasuk yang lain. Ganjar, betul. Jadi, betul. Video ini pendidikan politik kita bukan sekedar untuk pendukung Pak Anies, tapi untuk semua pendukung capres. Gitu betul, capres, betul. Jadi kalau misalnya di Ganjar Pranowo itu ada Ganjaris, gitu, ada GP Mania, gitu ya. Nah, ya mereka bekerja aja masing-masing menggarap, istilahnya kalau dalam itu ya, menggarap prospek masing-masing. Istilah prospek ya. Soalnya saya ngebayangin begini, jangan-jangan di kandidat lain nggak ada, karena relawannya sedikit, itu cuma 2, cuma 3 gitu yang nggak rebut, beda sama yang Anies. Betul, dalam tanda kutip mungkin ya, gesekan gitu ya. Yang terasa itu hanya di relawan Anies. Nah, dan itu konsekuensi logis dari banyak menjamurnya. Menjamur. Nah, ini sebetulnya menguntungkan di satu sisi, tapi di sisi lain bisa jadi tidak efektif kalau mereka tidak paham cara kerjanya para relawan tadi. Relawan, betul. Jadi kerjanya bukan kerja elektoral, malah sibuk orangnya itu lagi, malah biayanya habis, biayanya keluar, tapi yang mendukungnya ya L4L tadi, lu lagi kan gitu. Nah, sekarang terkait ini Pak Tarmizi, kan relawan itu biasa ada kegiatan-kegiatan, mau deklarasi atau aksi apa segala macam. Nah, itu ketika dilakukan oleh para relawan, efektivitasnya sejauh mana sih? Kan ada juga yang mengatakan, udahlah nggak usah ikut lah, harus keluar duit sendiri, capek, panas-panasan, belum tentu kita dapat ongkos jalan apa segala macam. Gimana tuh terhadap orang-orang yang masih berpikiran seperti itu? Nah, itu memang mindsetnya harus dirubah. Jadi gini, kita tuh harus bersinergi. Ya ibaratkan satu lidi dengan banyaknya relawan, jadi 10 lidi dia dijadikan satu. Ya kita tinggal udunan bersama-sama. Jadi relawan ini dalam konteksnya itu menjadi pejuang, sama dengan dulu ketika pejuang kemerdekaan. Mereka juga tidak dibayar, bahkan mereka mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan jiwanya, hartanya kan gitu. Sama dengan kita hari ini, pertarungan 2024 itu adalah pertarungan hidup matinya NKRI. Kalau kita benar-benar membela NKRI, mendukung perubahan, maka kita harus siap, jangan mengharapkan akan dapat sesuatu, tapi kita harus berkorban semaksimal mungkin apa yang kita mampu, pikiran, gitu kan, tenaga,
bisa juga materi dan lain sebagainya. Itu niat kita adalah niat perjuangan. Jadi relawan sekarang itu kalau dalam bahasa dulu tuh pejuang. Ya barangkali kan yang membedakannya, kalau dulu kita berjuang di era kemerdekaan jelas mempersatukan, tujuannya satu, kemerdekaan Indonesia. Kalau sekarang ini kan beda-beda. Ini berjuang untuk Anies, ini berjuang untuk Ganjar, ini berjuang untuk Erick Thohir. Nah, dalam konteks apa yang Pak Tarmizi bisa sampaikan untuk para seluruh relawan, bukan hanya relawan Anies, agar mereka tetap memiliki mindset bahwa perjuangan ini sebetulnya untuk Indonesia yang lebih maju dan sejahtera gitu. Nah, pertama itu yang mempersatukan kita itu adalah bagaimana kita mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sama dengan dulu, kalau dulu kita adalah berjuang merebut kemerdekaan, sekarang kita berjuang mengisi kemerdekaan, yaitu tegaknya kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang benar-benar murni kita dikendalikan oleh bangsa kita sendiri, jangan dikendalikan oleh bangsa lain. Kata kuncinya itu, Pak. Kata kuncinya itu. Nah, kemudian kalau terkait dengan hubungan antar relawan yang sesama pendukung, sesama relawan Anies, saya kira itu yang tadi disampaikan, Pak ya, bersinergi, berkolaborasi. Betul. Seperti lidi yang dikumpulkan dalam jumlah yang besar kemudian diikat gitu. Betul. Jadi punya kekuatan yang jauh lebih besar dibanding satu persatu gitu. Betul. Nah, kalau hubungan dengan relawan yang lain kira-kira bagaimana, Pak? Hubungan dengan Ganjaris, hubungan dengan GP Mania misalkan? Ya, kita pastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam pengertian berlomba-lomba dalam menuju cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia seperti yang diungkapkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kalau ini yang menjadi titik poin kita bersama, itu adalah kita akan bersatu. Oke, berarti artinya nggak perlu bermusuhan juga. Nggak perlu. Kita harus berangkulan. Kita insya Allah. Kalau perlu justru memunculkan diskusi-diskusi ya antara. Betul. Kita ada rencana, Kang Ipul, insya Allah hari Rabu kita akan diskusi bersilaturahim dengan Bang Immanuel Ebenezer ya, dari Bang Ganjar. Bang Nul ya, Bang Nul dari Ganjar Mania, Ganjar Pranowo Mania. Ini kan membuktikan bahwa kita pastabikul khairat, kita festival gagasan. Festival kita adalah festival gagasan, festival menuju Indonesia yang lebih baik, bukan festival ujaran kebencian, menambah permusuhan. Kita adalah merawat kebinekaan untuk menuju Indonesia Jaya. Amin. Baik para sahabat SC Channel semua, saya ingin mengulangi kalimatnya sekali lagi. Dalam waktu dekat 1-2 hari ini, insya Allah ya rencananya Pak Tarmizi akan bertemu dengan Bang Nul. Ya, dari ketua GP Mania. Ya, GP Mania. Yang kemarin ketua Jokowi Mania. Ketua Jokowi Mania. Mudah-mudahan saya juga bisa ikut hadir dan berdiskusi bareng. Amin, ya. insya Allah. Di Jakarta, insya Allah. Di Jakarta, insya Allah. Mudah-mudahan segera bisa juga ditayangkan di channel ini. Amin, insya Allah. Terima kasih. Sama-sama Kang Ipul. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.